Orang seperti Rocky ini tahu fakta, karena dia hanya bicara secara imajinasi dan pakai teori-teori yang kadang-kadang di kampus saya udah ketinggalan zaman itu. Oke. Saya guru besar Universitas Erlangga. Ya, Mudah-mudahan otakmu besar juga. Ya minimal saya profesor beneran, kalau Anda kan belum tentu. Oke, kita fokus, kita fokus ke pembicaraan. Ya, pemirsa, saat ini juga sudah bergabung bersama kami, yaitu ada Bapak Henry Subiakto, merupakan staf ahli Menkominfo. Selamat malam Pak Henry, terima kasih sudah bergabung. Sebelum ke Pak Henry, saya ingin ke Bang Rocky. Bang Rocky, bagaimana melihat soal hiruk pikuk penggunaan influencer dengan dana sebesar lebih dari 90 miliar ini, kalau menurut Anda? Menurut saya kan? Ya menurut Bang Rocky lah. Bukan menurut kami ya. Kita beda topik, Bang. Oke. Bisa saya hubungkan. Yang menarik sebetulnya adalah efek dari temuan ICW itu. Kan secara tupoksi, ICW itu hanya mau mendeteksi potensi pelanggaran penggunaan anggaran tuh. Sebagai lembaga watcher corruption itu. Tetapi yang ditemukan ICW itu kemudian menimbulkan masalah sampingan, yaitu kecurigaan publik terhadap ketidakberesan atau ketidakefektifan komunikasi publik pemerintah sehingga harus nyewa influencer. Kan itu yang jadi soal sebetulnya kan. Nah itu yang kita mesti pelajari itu, kenapa hal yang sebetulnya teknis akuntansi, ICW ahli dalam teknis akuntansi, itu berubah menjadi perang wacana publik soal kemampuan pemerintah. Itu sama seperti orang kalau suaranya udah bagus, itu nggak perlu pakai synthesizer lagi di studio kan, nyanyi aja tuh. Jadi kelihatannya influencer ini synthesizer terhadap suara yang belum sempurna tuh. Nah itu yang saya mau persoalkan. Suara yang belum sempurna ini suara apa maksudnya? Suara pemerintah di dalam upaya untuk menghasilkan orkestrasi dianggap tidak sempurna sehingga perlu influencer. Kan itu pikiran publik kan. Ngabalin tadi udah bantah tuh, itu yang nggak benar. Iya, tapi publik menganggap itu adalah soal suara false itu. Jadi seolah-olah ada pikiran bahwa apa nggak cukup kecerdasan Ngabalin sehingga mesti pakai influencer? Kan mestinya beliau tersinggung dong. Kan tiap hari dia. Enggak. Oke, kalau nggak tersinggung lebih bagus itu. Apa nggak cukup KSP, satu panel KSP setiap hari ada di media massa itu? Kenapa mesti pakai influencer? Apa nggak cukup presiden setiap kali mesti datang dengan pidato, teleprompter dengan narasi yang sekarang makin bagus, tetapi mesti pakai influencer? Atau mungkin karena zaman sudah berubah Bang pergeserannya Bang? Itu kan namanya influencer itu sebetulnya adalah semacam suplemen bila nutrisi utama tidak cukup. Tapi sekarang orang anggap kok influencer yang di depan, berarti subjek utamanya itu memang incapacity untuk menghasilkan public opinion tadi, sehingga mesti pakai opinion leaders tambahan itu. Jadi itu problemnya sebetulnya. Nah, saya menganggap bahwa hari-hari ini memang ada suasana ketidakpercayaan pada semua informasi pemerintah tuh. Saya nggak berharap bahwa informasinya palsu, tapi faktanya orang nggak percaya, sehingga mesti ada SMRC tiba-tiba mengeluarkan hasil survei bahwa dukungan pada pemerintah masih 65 atau sampai 73%. Lalu orang bikin kalkulasi, ya buat apa diucapkan itu? Bukankah kita sekarang lagi berupaya untuk mengetahui apa sebetulnya penyebab merosotnya kepercayaan publik tuh? Tiba-tiba ditempel. Lalu kalau kita bikin kalkulasi misalnya, SMRC mengeluarkan survei itu setelah dana publikasi ini keluar kan. Jadi kemarin saya terangkan di mana, di ILC atau di salah satu program lah begitu ya. Bahwa itu semacam orang mau jualan sapi, sapinya kurus, supaya kelihatan beratnya, itu digelontorin dulu air ke dalam perutnya. Bang Ngabalin, gimana Bang Ngabalin? Kerangka berpikir dan terminologi yang dipakai Rocky itu tidak sejalan antara fakta dan apa yang beliau. Umpama begini. Faktanya gimana Bang Ngabalin? Umpama kalau Rocky mengatakan fakta, maka dia harus bisa menunjukkan sebuah
terminologi penelitian seperti yang dilakukan oleh ICW. Karena terkait dengan fakta, tadi ada kata-kata ketidakberesan atau ketidakkeberhasilannya, maka dipakai influencer. Atau tadi ada juga menggunakan bahwa ketidakpercayaan publik. Yang saya bilang tidak sejalan dengan terminologi yang dipakai itu adalah terkait dengan program pemerintah diluncurkan kepada masyarakat. Tidak semua orang masyarakat itu pintar seperti Rocky, tidak. Karena itu perlu dijelaskan kepada masyarakat. Siapa yang menjelaskan? Saya menyebutkan opinion leader, saya menyebutkan pemuka masyarakat, influencer termasuknya. Di mana hubungannya? Itu sebelum itu yang saya mengatakan bahwa itu sebelum paket itu diluncurkan, apa setelah evaluasi paket itu gagal, oke, ditempel pakai influencer. Itu yang saya mau tahu. Itu yang tadi saya bilang. Itu kalau duluan Bang, kita usaha dulu dari pemerintah untuk sosialisasi makanya tadi program, saya bilang, gagal, makanya tadi saya bilang, kalau Rocky mengatakan bahwa fakta dan publik tidak percaya atas ketidakberesannya, apa yang dipakai? Karena ini publik lagi nonton, masyarakat lagi nonton. Pernyataan Rocky dan pernyataan saya dan kita semua ini adalah memberikan pembelajaran kepada publik. Publik butuh tahu Bang. Nah, di sini makanya saya bilang, kalau dia menggunakan kata publik, maka ada referensi apa yang dipakai. Jangan hanya ngerocok ke sana kemari. Itu akan bisa menyebarkan fitnah dan tidak mendidik publik. Kan Rocky suka begitu kalimatnya. Waduh, Bang maka dia Rocky harus dibantah. Karena kalau tidak dibantah, pernyataan-pernyataan yang menyesatkan ini bisa merusak publik. Oke, saya bantah sekarang gitu ya. loh. Oke, saya terangin ya. Saya terangkan ya. Seluruh kemewahan yang diperoleh influencer melalui anggaran itu, seluruh keterangan yang diucapkan Saudara Ngabalin dalam 10 menit terakhir itu dengan mudah dibatalkan oleh beredarnya hari ini buku yang ditulis oleh Ben Bland, researcher dari Australia, yang judulnya Jokowi, A Contradictory Man atau A Man of Contradiction. Nah, masyarakat akhirnya kan nggak ada gunanya tuh. Jadi diturunin 10 miliar hanya dengan satu review tentang buku itu selesai. Seluruh pameran tentang kesuksesan pemerintah hanya dengan dalam satu hari ini diucapkan lagi apa yang di video Ahok, selesai lagi tuh. Jadi buat apa bikin 90 miliar kalau hanya dengan 2 kali klik runtuh semua pencitraan pemerintah. Coba Saudara Ngabalin. Gimana Bang Ngabalin? Oke, sebentar ya, kita dengar dulu deh dari Pak. Oke. Apa yang dibicarakan ini sebenarnya adalah ada error in objection.